Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? RH ya, tahu ya RH ya. Semakin kesini ya si RH ini, semakin dirujak netizen, nggak dikasih ampun. Pasalnya urusan ijazah palsu belum selesai, ya kan? Dia malah menuduh Gibran bukan anak Jokowi. Lah ngapain coba ngurusin Gibran anak siapa? Ah? Mau anaknya tokek ya kan? Mau lahir dari batu, emang urusannya si RH apa gitu loh. Mending urusin saja anakmu itu si RH ya, yang katanya itu ya memang ternyata agak anu. Mau ngomong kurang sesendok takut dosa. Akhirnya teman-teman ya, karena tiba-tiba muncul malah menuduh Gibran bukan anak Jokowi, RH kembali dirujak netizen, gak dikasih ampun ya oleh mama-mama remplong dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lapet. Kalian tahu berita terheboh yang terbaru? Kemarin Refli Harun podcastan sama seorang pemuda berambut gondrong, dibilang katanya Gibran itu bukan anak kandungnya Jokowi. Bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh. Kekonyolan apa lagi ini? Tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apa maksudnya? Jadi, data yang tadi Mas Refli sudah sampaikan itu adalah data yang umum diketahui di masyarakat. Kegilaan apa lagi ini? Ini gilanya ini biar tahu kalian sudah di level tak tertolong. Kemarin dibilang mamanya Bapak Joko Widodo itu ada dua. Lama-kelamaan ada lagi yang bilang, ya lebih tua Jokowi daripada mamanya. Time frame. Saya ngasih latar belakang dulu. Bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987. Padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah, ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi hamil besar Bu Iriana balik ke Solo? Kan nggak boleh biasanya. Ataukah misalnya dia tidak pernah ikut ke Aceh? Atau bagaimana? Istri orang yang bunting kok ngerepot. Aduh Refli Harun, kau kalau ngundang narasumber kira-kira dong. Yang berbobot undang. Yang enggak si topi merah lah. Pemuda berambut gondrong lah. Aduh, inilah kalau misalnya otak kebanyakan dipajang bukan dipakai. Inilah ya jawaban Opung ini memang luar biasa. Bikin ngakak ya. Inilah orang kalau punya otak itu cuma dipajang tapi nggak dipakai katanya si Opung. Lapet. Hah? Aduh. Bukannya dia itu ngurusin kliennya ya agar lepas dari jerat hukum Pak Jokowi terkait isu ijazah palsu. Lah malah ngurusin Gibran bukan anak Pak Jokowi. Urusannya apa gitu loh. Lanjut. Kan bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak.
dasar manusia-manusia gila, manusia-manusia stres, sudah kehabisan jurus, ya fitnah apalagi yang ditujukan kepada Pak Jokowi dari ijazah palsu, ibunya palsu, PKI segala macam. Sekarang ada jurus baru lagi ini, fitnah kalau Mas Gibran katanya bukan anak Jokowi. Pan benar-benar ini kelompok manusia-manusia gila, stres, ya. Hei Gondes, walaupun lu dengan penuh penekanan, ya bisa jadi itu kan untuk menghindari kasus hukum pencemaran nama baik, ya lu kan takut berarti, tapi lu ya terus mengatakan kalau Gibran ini bukan anak Pak Jokowi. Benar, manusia-manusia PA ini, kita bisa lihat wajah-wajah mereka ini ya. Mas Gibran ini mirip sekali wajahnya dengan Kahiyang Ayu, ya. Ini satu gen semuanya, ya mirip semuanya. Ini benar-benar ya karena sudah kehabisan jurus, manusia-manusia sinting ini cari-cari cara, ya fitnahan baru apalagi untuk menjatuhkan keluarga Pak Jokowi. Orang-orang itu tidak bodoh ya, manusia-manusia PA. Mantap, saya sependapat. Orang-orang itu tidak bodoh, manusia PA. Ya iyalah, mana ada orang-orang itu percaya dengan bacotannya si Reptil Karung, ya kan, si Reptil Kadrun, si Dewa Panci dan kawan-kawan. Karena faktanya bacotan mereka itu selama ini nggak pernah ada yang bener. Pokoknya orang kalau udah bau-bau dari keturunan imigran itu bacotannya memang nggak ada yang bener. Yang katanya junjungannya itu dalam waktu satu malam menghatamkan 50.000 kali Al-Quran, bisa menurunkan rantai emas dari langit, ya kan? Bisa memadamkan api neraka, koclak pokoknya semuanya. Dan sekarang mereka membangun narasi bahwa Gibran katanya bukan anak Jokowi. Kalau gua mah gak ngurus ya, mau anak Jokowi mau anaknya siapa kayak gak peduli gua. Lanjut. Yang jadi pertanyaan, kalau ijazahnya benar, pernikahannya benar. Astagfirullahalazim. Kok ada manusia-manusia seperti ini ya? Heran aku. Kok mau ngurusin isi rumah tangga orang gitu, kehidupan orang? Astagfirullahalazim. Kemarin nyerang Pak Jokowi lewat ijazahnya, menemui jalan buntu nih, sebentar lagi akan sidang nih. Ya. Sekarang beralih lagi. Mas Gibran bukan anak Jokowi. Nanti gagal lagi, Jan Etes bukan anaknya Gibran gitu. Kenapa sih? Ya. Sepertinya kalian itu kalau nggak nyerang Jokowi kayak ada sesuatu yang hilang di hidup kalian gitu. Mungkin dari segi mata pencaharian, sumber keuangan gitu kan bisa lewat kan, penghasilan kalian lewat kanal YouTube seperti Refli Harun ini kan. Jadi kalau nggak membahas Jokowi itu kayaknya sepi aja gitu. Astagfirullahalazim. Manusia macam apa ini? Bukan gitu ya. Kalau nggak bahas Jokowi, mungkin transferannya berhenti. Coba bang, ulangi lagi bang. Kalau nggak ngurus Jokowi, transferannya berhenti dari Sang Bohir. Jadi tahu sendirilah ya. Jadi sebetulnya mereka ini sangat bersemangat menyerang Pak Jokowi, ya kan? Ketika mereka sudah terdesak, nggak ada lagi materi yang bisa digunakan untuk menyerang Pak Jokowi, cari lagi menyerang Gibran. Itu sebetulnya karena mereka itu kejar setoran. Tapi bukannya kelihatan cerdas ya, mereka malah kelihatan dungu. Semakin kalian sering menyerang Pak Jokowi, semakin masyarakat tahu bahwa kalian itu sebetulnya itu cuma golongan orang-orang PA. Lanjut. Refli Harun semakin lama semakin gila dan tolol. Kemarin framing isu ijazah Pak Jokowi gagal total. Sekarang framing Gibran bukan anaknya Pak Jokowi. Bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar dulu. Ini kenapa bisa begitu? Bisa jadi. Bisa jadi karena dihitung dari time frame.
Saya ngasih latar belakang dulu bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Ini kalau nggak orang tolol nggak mungkin bicara seperti ini. Karena apa? Dia itu sekelas profesor loh. Tapi kalau otaknya udah buntu, ya begini. Sebentar. Profesor, saya baru denger loh. Selama ini saya bikin konten ya, banyak konten tentang si RH. Saya baru tahu bahwa ini manusia gelarnya profesor. Atau jangan-jangan sebetulnya netizen salah dengar ya. Sebetulnya bukan profesor gitu loh, tapi kompresor. Ya coba bayangin ya kan. Seorang kompresor yang mengaku sebagai ahli hukum tata negara. Dan saat ini dia malah membela kliennya dalam persoalan hukum pidana. Ya kan? Coba bayangin ya. Hukum pidana, delik aduan ya. Nah, hukum tata negara keahliannya udah beda kan? Nah, yang ditangani bukan tentang kenegaraan ya. Kemudian tiba-tiba muncul ya, dia bikin statement, bikin pernyataan dengan mengundang Mr. X ya kan, yang mukanya nggak jelas itu. Katanya Gibran bukan anak Pak Jokowi. Makanya ya, saya curiga ini bukan profesor, ini kompresor. Waduh, lanjut. Silakan Dr. Susilo. One by one ya. Oke. Iya, yang pertama tadi saya tekankan betul bisa jadi, untuk sekali lagi menekankan bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Bisa jadi, ada-ada aja sekarang bahasanya. Kalau sebelum-sebelumnya menduga, sekarang bahasanya bisa jadi. Saya heran, dari manalah orang ini dicari oleh si RH ini ya? Dari manalah dia ya temukan orang ini dengan bahasa bisa jadi, dan dengan apa yang disampaikan itu membenarkan apa yang disampaikan Bapak Jokowi katanya, ya kan? Nah, sekarang kalau saya melihat ya, apa yang dilakukan oleh si RH di sini adalah segala cara untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Masalah soal benar atau salah cara itu nggak peduli. Yang penting Jokowi jelek, itu aja yang aku lihat ya. Karena dari bahasa narasumbernya di sini adalah bisa jadi. Nah, berharap juga ya bahwa orang yang mendengar informasinya nanti setelah dari mulut ke mulut atau dari podcast ke podcast atau dari konten ke konten, bisa jadi salah dengar, bisa jadi kepotong ya, dan bisa jadi bahasanya nanti Gibran bukan anak Jokowi ya. Semua bisa jadi. Kita ikutilah dulu bahasa si narasumbernya si RH ini. Bisa jadi katanya. Nah, kemudian ya, kalau memang hanya bahasa bisa jadi ya, apalah inti dari apa yang disampaikan itu ya? Apa intinya? Apakah itu bisa membuktikan segala sesuatu? Nggak bisa. Namanya bisa jadi. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan dengan kata-kata bisa jadi? Nah, tetapi semua itu dipakai sekali lagi. Selama semua itu, pendapat-pendapat itu, narasi-narasi itu untuk menjelekkan keluarga Jokowi, Bapak Jokowi, atau Wakil Presiden Gibran, itu semua ditampung. Ya. Masalah yakin atau tidak yakin, masalah pasti atau tidak pasti, yang penting bisa jadi. Ya. Bisa jadi, ya itulah. Ya. Jadi kalau saya melihat, narasumbernya juga sudah tidak jelas. Ya. Dan apa yang juga yang dibicarakan juga sudah tidak jelas juga. Apa hubungannya ya, mau anak kandung mau enggak, mau diapain emang, mau anak kandung mau enggak, itu urusan si Repli, urusan si RH, enggak juga urusan si Gondrong ini, enggak juga kan. Jadi ngapain bahas-bahas keluarga mereka, keluarga Bapak Jokowi ya, untuk apa ya? Satu cerita, satu tujuan ya, untuk menjatuhkan Bapak Jokowi dan Gibran, untuk menghentikan Gibran maju di 2029, itu sajanya. Iya, nggak jelas. Makanya sebetulnya itu nggak salah loh kalau banyak netizen menyebut ini adalah golongan orang-orang yang sebetulnya itu bukan hanya kurang 1 sendok gitu loh, tapi kurang 1 ember. Nggak jelas apa yang dibahas, nggak ada urusannya gitu loh. Mau Gibran itu anaknya Pak Jokowi,
anaknya Ibu Iriana atau Gibran itu lahir dari batu, ya kan? Kemudian Cemakbul misalnya turun pada saat petir menyambar. Urusannya sama si reptil karung ini apa? Gitu. Ah, emang kalau Gibran bukan anak Pak Jokowi, ada pelanggaran hukum di situ, ah? Di mana pelanggaran hukumnya gitu loh. Kalau memang misalnya Gibran itu, oh ternyata Gibran itu nggak anaknya Pak Jokowi, dia lahir dari batu, terus ngapain gitu loh. ada lanjut. Bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar nih. Rapli Harun ini adalah manusia paling biadab di negara Republik Indonesia ini. Kali ini Rapli Harun ya berbicara seolah-olah Gibran itu bukan anak Pak Jokowi. Enggak, manusia paling biadab ini. Bergelar profesor, otak tak ada sama sekali. Memfitnah sana sini. Hanya karena kau dibalut oleh advokat sekarang. Kau cari makan yang halal, ya. Kau menjual nama Jokowi untuk mencari keuntungan. Malu kau pada diri kau sendiri. Gelar profesor, otak tak ada sama sekali. Rapli Harun, ya, tobat kau. Kata si Rapli Harun, wah ini ngeri-ngeri sedap ya. Tapi saya disclaimer dulu, azas praduga tak bersalah, bahwa bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Gak kurang ajar, gak biadab. Jadi kalau Gibran bukan anak Pak Jokowi, jadi anak siapa? Anak bapak kau, kan gak mungkin. Rapli, semut di seberang lautan kau nampak, gajah di pelupuk mata kau tak nampak. Kalau manusia bejat kayak kau gini, jangan menuduh orang lain bejat. Gimana kasus kau itu dengan klien kau itu yang indahoy di hotel itu? Mau berkaca diri kau sebelum memfitnah orang lain. Terus kata dia kan, waduh sebentar dulu, kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena dihitung dari time frame. Saya ngasih latar belakang dulu bahwa menurut perkiraan, kata dia, Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Itu bukan konon katanya. Memang Joko Widodo setelah menamatkan pendidikannya di UGM, Pak Jokowi bersama temannya Pronojiwo Hari Mulyono, ya almarhum, yang menjadi adik ipar Pak Jokowi, itu melamar di PT Krap, ya Kertas Aceh atau PT KKA, dan mereka diterima bekerja di sana. Kenapa kau tidak pernah menghadirkan Pronojiwo sebagai saksi? Masih hidup orangnya. Kenapa hanya menggiring opini ke masyarakat seolah-olah ya kan Pak Jokowi itu tidak tamat tuh di UGM, Gibran bukan anak Jokowi. Terus kata dia kan, jadi hebat sekali Jokowi, kata dia, selesai langsung kerja. Ya hebat lah, itu namanya orang baik. Tamat dari UGM, Pak Jokowi melamar ya ke PT KKA dan diterima bekerja. Ya berarti Jokowi hebat. Bukan kayak kau, ya bengaknya minta ampun. 2 kali kau dikasih kesempatan menjadi komisaris, tapi kau dipecat karena ketololan kau itu. Kalau nggak hebat, nggak mungkin Joko Widodo ya menjadi wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Kalau Jokowi tidak hebat, tidak mungkin negara Republik Indonesia ini dibangun Joko Widodo dari Sabang sampai Merauke merata. Kalau Joko Widodo tidak hebat, tidak mungkin rakyat Indonesia mencintainya. Terus kata si kepinding satu ini, kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987, padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah, ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Perkara apa yang menarik? Kau aja mempertontonkan ketololan kau. Kalau Gibran lahir pada tahun 1987, ya tanggal 1 Oktober, itu kenapa rupanya? Apakah Pak Jokowi selama di Aceh tidak pernah pulang? Joko Widodo pulang, menikahi Iriana dan membawa Ibu Iriana ya Desember 1986 ke Aceh. Sewaktu Ibu Iriana ya hamil, kalau dia mau pulang melahirkan masalah, di mana? Bukankah banyak tuh ya warga negara Indonesia yang merantau ke daerah lain, ya kan, sewaktu dia mau melahirkan dia balik kampung. Inilah otak kalau dipenuhi kebencian, yang ada nampak hanya ketololan. Terus kata dia, nah ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi hamil besar
Bu Iriana balik ke Solo. Kalau Iriana mau balik ke Solo dalam kondisi hamil besar ataupun ya kan kondisi hamilnya ya kan tidak besar, masalah kau di mana? Kan nggak boleh biasanya, ataukah misalnya dia tidak pernah ikut ke Aceh atau bagaimana? Iriana, udah aku bilang tadi, ya Desember Ibu Iriana 1986 dibawa Pak Jokowi ke Aceh. Jadi dari mana ceritanya? Kau nggak usah kau giring opini masyarakat. Ya, kalau mau bengak sendiri kau. Masa Indonesia ini pun sudah pintar semua. Ya kan, tuh sudah ada tuh biografi daripada Bapak Joko Widodo. Dan kalau kau mau tahu lagi, coba kau baca ya buku yang berjudul tuh ya Jejak Jokowi di Gayo. Kau coba baca buku itu. Kau tanya langsung sama penulisnya. Penulisnya adalah Murizal dan Kalisuddin. Ya, biar kau itu ya kan bicara kejujuran, bukan ketololan. Diri kau yang bejat, kok malah memfitnah Pak Jokowi seolah-olah Gibran bukan anak Pak Jokowi. Atau jangan-jangan ya azas praduga tak bersalah. Atau jangan-jangan anak klien kau itu adalah anak kau. Terus dibilangnya kan, kata dia ya, itu spekulasi yang pertama. Spekulasi berikutnya yang saya pahami ya, yang saya pahami juga memang ada yang namanya Joko Widodo yang tamat dari UGM. Tapi Joko Widodo yang tamat dari UGM itu adalah Joko Widodo yang rambutnya gondrong, yang belah tengah, yang berkumis dan berkacamata. Ya kan kata dia. Bisa jadi itu apakah orang lain? Memangnya ada dua Joko Widodo? Kalau dulu Pak Jokowi rambut gondrong, belah tengah, urusan kau di mana? Suka-suka Pak Jokowi lah. Kalau dulu rambut gondrong, sekarang rambut pendek, masalah kau di mana? Sekarang belah pinggir. Suka-suka Pak Jokowi. Kenapa kau yang mesti ngatur? Tak mungkin dulu kita rambut gondrong, belah tengah. Sekarang kita rambut gondrong lagi, belah tengah. Berarti kau nggak ikuti zaman. Kalau dulu Pak Jokowi berkacamata, sekarang tidak. Kenapa rupanya? Bukankah anak Pak Jokowi juga sama? Nggak lihat kau itu? Dulu tuh anak Pak Jokowi berkacamata, sekarang tak berkacamata. Salahnya di mana? Bisa jadi itu apakah orang lain kata dia yang bekerja di Aceh, apakah Joko Widodo yang itu atau Joko Widodo yang lain? Buang penyakit hati kau ya. Tak mungkin ada Joko Widodo yang lain. Makanya aku bilang sama kau, coba kau bertanya dengan kawan Pak Jokowi seangkatan. Ataupun ya kau bertanya, itu kemarin ya sewaktu mereka menamatkan pendidikan, Pak Jokowi menamatkan pendidikan dan bekerja di Aceh, itu ada diterima beberapa orang dari UGM dan dari IPB. Namanya kau cari dulu, namanya si Sueb. Ya, Abu Hanafiah, Hardi Pitono, Teguh Sisworo, Hadi Mulyono, Prono Jiwo, Bambang, ya, Sulistiotomo dan lain-lain. Itu dari UGM dan dari IPB. Itu coba kau tanya, ya kan? Karena mereka juga masih hidup. Kau tabayun dulu sebelum muncung kau itu memfitnah Pak Jokowi bahwasanya Gibran itu bukan anak dari Jokowi. Atau jangan-jangan ya azas praduga tidak bersalah seperti yang selalu kau bilang ya kan? Atau jangan-jangan anak kau yang kayak gitu. Kata si bengak satu ini ya. Nah hal-hal seperti ini yang kemudian coba kita urai satu-satu sebagai wujud dari bagaimana warga negara melakukan ya scrutinize terhadap fenomena yang sebenarnya harusnya bisa dibicarakan publik, tidak perlu dibicarakan publik, ya kan? Karena sudah jelas, ya tuh biografi dari seorang Joko Widodo. Terus kata dia karena kita bicara tentang pejabat publik atau mantan pejabat publik orang nomor satu di Republik Indonesia ini. Kalau Pak Jokowi orang nomor satu di negara Republik Indonesia ini, otomatis biografinya sudah jelas tuh, seluruh rakyat Indonesia pun bisa membacanya. Jadi buat kau ya Profesor Abal-abal, berhentilah kau mengoceh. Ini akibat kelamaan pihak kepolisian ya tuh membawa perkara ini ke pengadilan sehingga orang-orang seperti ini ya orang-orang biadab seperti Rapli Harun ini bebas berbicara apa saja, menuduh Pak Jokowi bahwasanya Gibran itu bukan anak Pak Jokowi.
Rapli Harun, sebelum ya berbicara tentang orang lain, coba bercermin diri dulu. Kau manusia paling bejat. Gimana kasus kau tuh dengan klien kau itu? Manusia tak tahu malu seperti kau ini mencari makan dengan menjual nama Pak Jokowi. Malu kepada diri kau sendiri. Inilah negara Republik Indonesia ini. Demokrasi yang kebablasan. Demokrasi yang bisa menghina, merendahkan, bahkan memfitnah mantan pemimpin. Biadab betul kau Rapli Harun. Ibu Yohana, sabar Ibu, ya santai. Slow kali ya, slow aja Bu ya, nggak usah paten-paten kali kalau mengomentari golongan pembenci Pak Jokowi dan juga pembenci pemerintah ya. Komentar sambil joget aja. Ya, itulah ya komentar Ibu Yohana terkait pernyataan si Reptil Karung yang memang menurut saya jauh api dari panggang ya. Katanya ahli hukum. Seharusnya yang diomongin adalah persoalan-persoalan hukum kan begitu, apalagi yang bersangkutan saat ini sedang menangani sebuah kasus ya, menjadi pengacara dari si Dewa Panci. Lah bukannya dia itu menyusun rencana strategi agar si Dewa Panci itu lepas dari jerat hukum, malah ngurusin Gibran. Gak nyambung bro, jaka sembung bawa golok. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.